Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu regulasi kendaraan listrik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Dari kelompok kami, nama saya Taruna Muda Rafa Zamzami, notar 2402346 dengan rekan saya. Dengan saya sendiri Taruna Muda Farel Septa Narayanto, nomor taruna 240230033. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Hadi Wijaya dengan nomor taruna 240230027. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Muhammad Iqbal Pasha, nomor taruna 24023040. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Heri Kurniawan, notar 240230035. Baik, yang pertama itu menurut pandangan kelompok kami, aspek regulasi kendaraan bermotor mana saja yang perlu diadaptasi atau direvisi secara signifikan untuk mengakomodasi kehadiran dan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Misalnya standar keselamatan baterai, infrastruktur pengisian daya, pengujian emisi, insentif. Jawaban yang dari nomor 1 ini terdapat beberapa aspek regulasi kendaraan bermotor yang perlu diadaptasi atau direvisi secara signifikan untuk mengakomodasi perkembangan kendaraan listrik EV di Indonesia. Antara lain, yang pertama, standar keselamatan baterai. Regulasi harus mengatur standar teknis terkait keamanan baterai seperti perlindungan terhadap risiko kebakaran, ledakan, dan kerusakan akibat tabrakan. Selanjutnya ada standarisasi sistem pendinginan baterai, proteksi thermal runaway, dan ketahanan terhadap air atau debu, IP rating. Dan yang terakhir harus ada juga mekanisme sertifikasi baterai sebelum kendaraan listrik boleh dipasarkan. Yang kedua ada infrastruktur pengisian daya, yaitu regulasi tentang jenis spesifikasi teknis stasiun pengisian daya atau SPKLU dan SPBKLU, termasuk konektor protokol pengisian seperti CHDMO, CCS, serta interoperabilitas antar penyedia. Penerapan standar keamanan instalasi listrik dan mekanisme inspeksi berkala. Pengaturan lokasi wajib penyediaan charger publik termasuk di SPBU, pusat pembelanjaan, apartemen, dan gedung perkantoran. 3. Pengujian emisi dan sertifikasi kendaraan. Revisi kebijakan uji emisi karena kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi buang. Fokus pengujian perlu bergeser ke audit penggunaan energi listrik dan efisiensi kendaraan. Pengembangan parameter pengujian baru seperti emisi karbon, siklus hidup, life cycle emission untuk menilai jejak karbon dan produksi hingga penggunaan EV. Soal nomor 2, yaitu peluang dan tantangan apa saja yang mungkin timbul di lapangan, khususnya di wilayah Tegal dan sekitarnya, dengan adanya kendaraan listrik, dan bagaimana regulasi dapat berperan dalam mengelola transisi ini secara efektif. Pertama, peluang di Tegal dan sekitarnya. Yang pertama ada industri logam dan manufaktur bisa dukung produksi komponen EV. Yang kedua, potensi elektrifikasi angkot dan ojek untuk transportasi bersih. Yang ketiga, penghematan biaya operasional bagi UMKM dan petani. Yang keempat, dukungan terhadap target emisi rendah dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan di lapangan. Yang pertama, infrastruktur pengisian daya atau SPKLU masih sangat terbatas. Yang kedua, minimnya pemahaman dan literasi masyarakat tentang EV. Yang ketiga, harga EV masih tinggi dibanding kendaraan BBM. Yang keempat, kurangnya bengkel dan teknisi bersertifikat kendaraan listrik. Peran strategis regulasi. Yang pertama, insentif fiskal dan subsidi daerah untuk mendorong adopsi EV. Yang kedua, program pelatihan teknisi lokal dan konversi kendaraan. Yang ketiga, aturan pembangunan SPKLU di titik strategis seperti SPBU, pasar, dan lain-lain. Yang keempat, edukasi publik via program pemerintah, sekolah, dan komunitas. Baik, kesimpulan
Regulasi yang tepat sama dengan kunci sukses transisi EV di daerah. Mendorong kemajuan industri lokal, mengurangi emisi, dan membuka lapangan kerja baru di wilayah seperti Tegal. Udah Pak. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau jawaban yang mungkin kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.